Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Abdurratama, NIM 191361132. Pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Dalam video tersebut menyangkut berbagai macam aspek yang harus dijelaskan. Pada poin pertama yaitu menyebutkan nama pulau, laut, selat, dan semenanjung yang ada di Indonesia. Lalu poin kedua yaitu menjelaskan dan menunjukkan ibu kota masing-masing provinsi dan bagaimana batas wilayahnya. Lalu juga pada poin ketiga kita melihat bagaimana pertanian, industri, pertambangan, dan perhubungan yang telah ditentukan pada masing-masing provinsi sesuai ini. Lalu juga menyebutkan dan menunjukkan nama sungai, nama danau, dan nama gunung di provinsi yang telah ditunjukkan tadi. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan bagaimana sektor budayanya dan pariwisatanya. Oke, yang pertama yaitu pada poin pertama yaitu sebutkan dan tunjukkan pulau, laut, selat, dan semenanjung yang ada di Indonesia. Yang pertama-tama kita buka dulu Google Map untuk memudahkan kita dalam menjelaskannya nanti. Pada poin A yaitu menyebutkan nama-nama pulau besar yang ada di Indonesia. Yang pertama di sini adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Dan itu merupakan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Lalu pada poin B yaitu menyebutkan nama-nama laut. Di sini dapat Laut Jawa, Laut Flores, di sini Laut Maluku, di sini Laut Sulawesi, dan di sini Laut Halmahera, Laut Seram, Laut Banda, Laut Sau, dan Laut Timor. Dan juga di sini terdapat Laut Bali. Oke, selanjutnya pada poin C yaitu menunjukkan selat yang ada di Indonesia serta menunjukkannya. Oke, yang pertama kita lihat di sini, ini merupakan Selat Malaka yang menghubungkan Indonesia dengan Malaysia. Lalu di sini ada Selat Mentawai. Lalu di sini ada Selat Singapura. Lalu di sini ada Selat Karimata. Dan di sini ada Selat Berhala. Lalu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yaitu ada Selat Sunda. Lalu Madura dengan Jawa Timur ini Selat Madura. Lalu juga di sini ada Selat Makassar. Dan yang terakhir di sini ada Selat Bali dan Selat Lombok. Oke, selanjutnya pada poin C yaitu menunjukkan dan menyebutkan nama tanjung dan semenanjung yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama yang kita lihat di sini nama tanjung yaitu terdapat pada Pulau Bali yaitu Tanjung Benoa yang terletak pada daerah ini. Lalu ada Tanjung Bira yang terletak pada daerah selatan Sulawesi. Oke, lalu ada Tanjung Puting yang terletak di Kalimantan Tengah yang sekarang digunakan sebagai Taman Nasional Tanjung Puting. Lalu seperti yang kita tahu di sini ada Tanjung Ujung Kulon. Sekarang juga digunakan sebagai Taman Nasional Ujung Kulon. Oke, selanjutnya nama sama semenanjung. Yang pertama mungkin tidak saya sebutkan semuanya tetapi beberapa saja. Yang pertama di sini ada Semenanjung Minahasa yang terletak dari sepanjang utaranya Sulawesi. Lalu ada Semenanjung Selatan yang terletak di Makassar. Ini merupakan Semenanjung Sulawesi tapi bagian selatan. Lalu ada juga Semenanjung Sulawesi bagian tenggara yang menutupi daerah ini. Dan juga timurnya Sulawesi ini. Jadi Sulawesi ini memiliki banyak semenanjung. Lalu ada juga Semenanjung Doberai yang terletak di Papua Barat yang mengelilingi daerah Kepala Burung ini. Oke, lalu ada Semenanjung Bukit yang terletak di ujung selatannya Pulau Bali. Dan ini merupakan Semenanjung Bukit. Oke, selanjutnya kita akan beralih kepada poin kedua yaitu menunjukkan dan menyebutkan batas administrasi dan ibu kota pada masing-masing provinsi yang telah ditentukan. Pada kali ini saya memiliki NIM genap sehingga saya dapat provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Oke, langsung saja pada yang pertama yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur memiliki ibu kota Kupang dan memiliki administrasi yaitu gini. Dan dibatasi oleh Timor Leste. Kalau mau lihat lebih detail bisa kita lihat sini Nusa Tenggara
ke arah timur. Dan ini kita dapat melihat administrasi secara spesifik. Nah, dan ini merupakan wilayah administrasinya. Oke, langsung kita beralih ke Pulau Maluku Utara. Maluku Utara memiliki ibu kota namanya Sopipi yang berada di daerah sini. Ini merupakan ibu kota Sopipi. Tapi yang kita kenal di sini hanya Ternate dan Tidore yang lebih dominan pada Maluku Utara ini. Dan dapat kita lihat kalau dengan administrasi tipik, dapat kita lihat ini merupakan batas administrasi di Pulau Maluku Utara ini. Lalu kita beralih ke bawah, yaitu Provinsi Maluku dengan ibu kota Ambon dan memiliki batas administrasi yang cukup luas. Dia mengelilingi sampai ke Pulau Water ini dan Pulau Tarangan ini. Kalau dapat kita lihat secara jelas, kita bisa melihat dengan klik aja Maluku di sini. Dan merah ini merupakan batas administrasi pada Provinsi Maluku ini. Oke, langsung saja kita pindah ke Papua Barat. Di sini ada Papua Barat memiliki ibu kota Manokwari dan dibatasi oleh perbatasan Papua, Provinsi Papua. Kalau kita mau melihat batas administrasi secara spesifik, dapat kita lihat di sini dengan mengklik Papua Barat. Ini merupakan administrasinya. Dan yang terakhir itu ada Provinsi Papua dengan ibu kota Jayapura yang berada di ujung ini. Dan memiliki batas administrasi yaitu menutupi bagian besar daratan yang ada di Papua ini. Kita klik Papua, dan ini Papua tidak memiliki banyak pulau, tetapi memiliki dataran yang sangat luas. Oke, selanjutnya pada poin yang ketiga, yaitu menjelaskan pertanian, industri, pertambangan, perdagangan, perhubungan, beserta mencantumkan gambar. Kriteria ketentuannya yaitu pada poin sebelumnya dengan provinsi-provinsi yang telah disebutkan pada poin yang kedua. Oke, yang pertama, kita menjelaskan pertanian, industri, pertambangan ini dalam satu-satu provinsi saja agar tidak pusing nanti dalam penjelasannya. Oke, langsung saja pada nomor pertama, yaitu pada Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu pertanian Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, dari hasil pertanian Nusa Tenggara Timur didominasi oleh pertanian padi. Komoditas padi dan beras ini merupakan tulang dalam pembangunan sektor pembangunan tanaman pangan, karena beras ini merupakan bahan makanan pokok dari penduduk setempat. Bahkan padi di NTT ini diproduksi cenderung meningkat sebesar 55,61% per tahun. Lalu juga diakibatkan dengan meningkatnya produktivitas sebesar 8,58% dari luas panen yang sebesar 87,86% dan menjadikan produksi padi di NTT ini sebesar 1.292.300 ton gabah kering dan dengan luas 335.608 hektar dan produktivitas sebesar 38,51 KU per hektar. Lalu yang kedua yaitu komoditas dari tanaman pangan jagung, di mana jenis tanaman palawija ini tergolong sangat biji-bijian yang sangat cocok untuk hidup di dalam kondisi iklim yang terdapat di Nusa Tenggara ini. Di mana kondisi tanah NTT ini kan lebih dominan kering sehingga proses penanaman jagung sangat dilakukan di daerah ini agar mendapatkan hasil lebih memuaskan. Dalam data yang telah disebutkan, pada tahun 2019 produksi jagung sebanyak 894.326 ton dengan area luas sekitar 335.000 hektar dan rata-rata produksinya yaitu sekitar 26,33 kuintal. Lalu dibandingkan dengan tahun 2018 yang mengalami peningkatan sangat besar, di mana 46,19% pada tahun 18 dan juga panasnya meningkat sekitar 22,22% dari data BPS Go ID. Nusa Tenggara Timur ini disebabkan oleh meningkatnya produktivitas sebesar 1,82 kuintal per hektar atau sekitar 4,28% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selama 10 tahun terakhir, produksi jagung di NTT ini cenderung berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,12% per tahun. Oke, langsung saja pada perindustrian NTT. Industri pengolahan NTT ini seperti industri ikan, yang merupakan sektor industri penyumbang terbanyak dari hasil industri di NTT ini. Dalam sektor industri ini, pengelolaan daerah Nusa Tenggara Timur ini bertumbuh sebesar 7,42% atau bisa dikatakan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sekitar 5,90% dan 7% dikarenakan membaiknya cuaca terutama pada hasil ekspor ikan tuna. Di mana pada 2019 produksi ikan di Kabupaten Sika ini
mencapai 19,2 ton, 287 ton dengan nilai 351,8 miliar. Sehingga dengan penghasil industri ikan ini dapat diekspor ke beberapa negara bagian seperti Cina, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Lalu juga pada pertambangan NTT, tetapi NTT ini tidak memiliki pertambangan yang tidak terlalu baik dibandingkan dengan provinsi sebelahnya, yaitu Nusa Tenggara Timur. Karena tidak ada juga data spesifik yang menunjukkan bahwa NTT ini memiliki penambangan yang banyak, melainkan contoh saja pada ibu kota di Kupang. Dari ibu kota Kupang sendiri, pertambangan NTT hanya mendapatkan sekitar 0,62% saja dari pendapatan hasil keseluruhan ekonomi dari Provinsi Maluku. Dan banyak juga mereka masih menggunakan cara tradisional untuk mengambil emas yang ada di sungai. Lalu di perdagangan NTT. Perdagangan seperti usaha kelor atau disebut juga dengan kelor itu yang diolah, lalu diolah menjadi oleh usaha mikro yang sudah menengah seperti ada menengah di NTT. Ada juga yang membuat seperti teh, kue, dan lain-lainnya lalu dipasarkan ke Jawa Timur. Sehingga juga dari data ini dapat bahwa perdagangan di NTT ini dapat sekitar 18,27% dari pendapatan provinsi NTT. Sehingga mereka ini lebih ke hasil alam yang diolah lalu diopor ke luar. Lalu ada perhubungan NTT. Sektor perhubungan NTT ini mencolok sekarang yaitu di Nusa Tenggara, di mana pelabuhan itu sangat penting di Nusa Tenggara sekarang. Kenapa? Karena wisata yang terkenal di sana yang baru-baru ini yaitu adalah Labuan Bajo, di mana aspek seperti kapal, perahu, dan kapal-kapal kecil itu perlu dibanyakan dalam pemerintah untuk menunjang pendapatan ekonomi mereka. Dan juga pemerintah telah membuat suatu kebijakan atau pendapatan daerah yaitu dengan mengupayakan atau memperbanyak daratan dan juga memperkirakan bagaimana daratannya. Karena daerah Nusa Tenggara Timur ini sudah sangat berkembang, sangat pesat. Dan juga anggaran NTT ini mendapatkan sekitar 149,8 triliun untuk proses pembangunan infrastruktur untuk lebih dominan ke wisata ini, terutama pada akses di NTT. Lalu yang kedua yaitu ada Provinsi Maluku Utara. Jadi pertanian Provinsi Maluku, pala merupakan komoditas unggulan ekspor pertanian dari Maluku Utara karena memiliki persaingan cukup kecil dan Maluku ini lebih mengembangkan sektor pengembangan rempah-rempah terutama pada biji-biji. Maluku ini memiliki peringkat kedua setelah Aceh, di mana produksi 2015-nya itu sekitar 6,92 ton dan meningkat pada tahun 2016 sekitar 13,87 ton dan diekspor telah ke seluruh Indonesia dan mendapatkan sekitar 676,27 miliar. Lalu juga dari industri Maluku, sektor industri Maluku sudah begitu besar, apalagi pada sektor primer, di mana usaha mikro menengah merupakan usaha yang paling banyak di Maluku Utara nih. Jumlah tenaganya mencapai 11.247 orang dan 4.000 diantaranya itu industri makanan dan minuman. Lalu juga dari industri yang ini menghasilkan sekitar 68 miliar rupiah dan terdapat 3.000 perusahaan yang di Maluku sekarang yang menjadikan Maluku ini bergerak kuat dalam bidang industri. Lalu juga baru-baru ini industri Maluku dikembangkan, bahkan bisa dikatakan yang pertama di Indonesia, yaitu industri bahan baku baterai mobil listrik yang digadang-gadangkan menjadi industri besar di Indonesia. Lalu pertambangan. Maluku Utara memiliki pertambangan yang sangat baik, terutama pada bagian nikel, di mana pertumbuhan pertambangan Maluku ini memiliki cadangan nikel sebesar 39%, tembaga sekitar 92% dari total nasional. Walaupun tembaga banyak di Maluku ini, tetapi nikel merupakan pendapatan yang paling signifikan bagi Maluku Utara ini. Di mana total cadangan itu sekitar 40 juta biji nikel dan tersebar dalam 16 blok. Dan juga hasil ini dioper-oper ke negara Asia seperti Jepang, Korea, Filipina, Cina, dan beberapa negara lain. Dengan komoditas ekspor itu sekitar 234,44% dengan nilai 463,603 miliar. Lalu juga dari perdagangan Maluku Utara. Perdagangan Maluku Utara ini sama halnya dengan industri serta hasil pertanian di Maluku Utara, di mana Maluku ini sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah tersebut lalu diekspor keluar dengan menjual berbagai industri tambangnya. Sehingga dari bahan rempah-rempah ini, komoditas perdagangan utama bagi masyarakat Maluku yaitu pendapatan dari pala mencapai sekitar 676,8
miliar dan bahkan telah diekspor ke luar negeri, salah satunya di India. Lalu dari segi perhubungan, Maluku Utara ini sudah dikatakan cukup baik, di mana perhubungan yang ditekankan yaitu perhubungan laut, di mana daerah Maluku ini memiliki laut yang sangat luas, sehingga dari segi perhubungan perlu dipertimbangkan dalam segi perhubungan air, di mana pemerintah telah menerapkan kebijakan yaitu dari tarif angkutan kapal 35% memiliki kenaikan harganya naik sekitar 35%, dan juga untuk dan hasil itu dikembangkan untuk kemajuan sektor perhubungan di wilayah Maluku. Lalu yang ketiga yaitu Provinsi Maluku. Dari pertanian Provinsi Maluku, cengkeh merupakan komoditas unggulan yang terdapat pada daerah ini, di mana cengkeh ini sudah menjadi eksporan untuk seluruh dunia, terutama wilayah Indonesia telah dikuasai. Dan juga cengkeh ini tidak bisa hidup di sembarang tempat karena dia hidup di tempat-tempat yang cocok, terutama pada bagian Provinsi Maluku ini, di mana iklim sangat berpengaruh pada perkembangan cengkeh ini. Dan pendapatan cengkeh ini memiliki pendapatan yang sangat banyak dari tahun ke tahun, seperti bisa dilihat daripada ini. Dan pendapatan terbesar yaitu sekitar pada tahun 1970 dengan volume mencapai 20.157 ton. Lalu pada industri Maluku. Industri perikanan Maluku merupakan industri yang sangat penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat di sana, di mana terdapat nelayan sekitar 190,780 jiwa yang bekerja sebagai nelayan, dan juga memiliki sumber daya perikanan Maluku. Pendapatannya yaitu sekitar 1,72 juta dolar per tahun dan memberikan kontribusi sebesar 26,3% potensi perikanan nasional, sehingga industri Maluku ini lebih ke arah pengolahan ikan, pendapatan ikannya. Lalu ada pertambangan Maluku. Maluku ini memiliki 16 cadangan migas yang tersebar dalam beberapa tempat, dan juga pada cekungan ini memiliki, contohnya pada cekungan Bula ini memiliki 3,3 juta barel minyak dan memiliki 10, triliun kubik feet. Ini juga ada masih 14 cekungan lagi yang belum tereksploitasi. Sehingga kalau ini sudah dieksploitasi, maka Provinsi Maluku bisa dikatakan provinsi yang sangat kaya dalam segi pertambangan dan juga pemasukan ekonomi yang besar bagi daerahnya. Lalu ada perdagangan Provinsi Maluku. Perdagangan Provinsi Maluku ini sama seperti industri dan pertanian tadi, di mana hasil laut sama hasil rempah-rempah pertaniannya membuat perdagangan Provinsi Maluku ini cukup drastis naik. Di mana karena rempah-rempah ini mudah didapat dan ikan juga mudah didapat pada wilayah ini, sehingga perdagangan Provinsi Maluku merupakan dari hasil laut dan pertanian ini merupakan komoditas unggulan di Provinsi Maluku. Bahkan sekarang banyak yang mengolah cengkeh-cengkeh sebagai makanan-makanan atau sebagai obat-obatan seperti pada gambar ini. Lalu pada perhubungan di Maluku lebih ke arah pengembangan perairannya, di mana 92%-nya itu laut dan 7,6%-nya yaitu darat. Dan juga pada baru-baru ini pemerintah telah menargetkan bahwa mereka akan membuat tol laut yang menjadi tumpuan bagi masyarakat Provinsi Maluku, agar untuk mengupayakan nyebrang ke daerah lain tidak membutuhkan waktu yang lama. Bahkan pembangunan jalan ini sudah dijalankan katanya sekitar 80%. Berarti sini sudah dijalankan, tapi belum digunakan secara umum. Yang keempat itu Provinsi Papua Barat. Pada pertanian Papua Barat, sektor utamanya itu masih dikatakan di sini, di mana per tahun 2020 masih dikatakan padi merupakan sektor utama dalam Provinsi Papua Barat, yaitu pendapatannya yaitu sekitar 30,19 ton saja, 32.219 ton. Lalu juga dengan ubi jalar yang terdapat banyak di Papua ini, yaitu sekitar 13,101 ton, dan juga sagu merupakan hasil dan juga pertanian sagu yang sering menjadi tumpuan masyarakat sana untuk menghasilkan suatu pendapatan mereka. Lalu kalau pada industri, pendapatan dari domestik regional bruto atau PDRB ini, Papua memiliki sekitar 219 pada tahun 2019 itu sebesar 83,34 triliun, di mana angka tersebut merupakan
dari sektor industri sekitar 25,75%. Industri Papua ini dari nilai impornya saja memiliki pada tahun 2020 terdapat 3,14 juta dolar Amerika Serikat dan meningkat sekitar 498,67% dari bulan sebelumnya, di mana barang-barang yang di industri ini yaitu ada karet, mainan, plastik, dan diekspor ke negara sampai ke Eropa, yaitu Cina, Italia, Amerika, dan Singapura. Lalu pertambangan Papua Barat. Dari segi pertambangan, ekonomi Papua ini sangat menjanjikan, di mana sumber daya alamnya sangat melimpah. Papua memiliki perekonomian sekitar 45% dari sektor pertambangan saja, di mana yang lebih dominan itu minyak dan gas. Bahkan dalam bahan bakar mineral juga dapat dari ekspor Papua itu mencapai 130,72 dolar Amerika Serikat dan diekspor ke Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Timur Leste. Lalu dari perdagangan Papua, pertumbuhan tinggi capai perdagangan yaitu dari hasil eceran respirasi mobil dan sepeda motor sekitar 9,80%. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi yaitu mencapai dari luar negeri itu sekitar komponen impornya yaitu sekitar 50,16%. Lalu walaupun perhubungan Papua ini terdiri dari banyak aspek daratan, tapi kalau dilihat dari infrastruktur pembangunan, Papua masih lemah terhadap pembangunan. Dimana karena banyak desa yang sulit untuk diakses, dan juga Papua Barat ini lebih dekat dengan laut. Dan juga perhubungan laut ini perlu dipertimbangkan, tapi juga pemerintah sedang menerapkan itu kereta apian yang dilakukan di Papua ini untuk memajukan akses mobilitas bagi masyarakat Papua Barat. Lalu juga pemerintah telah mengembangkan 4 bandara di Papua Barat ini, yaitu telah memperbaiki atau memperbagus sekitar telah 25% prosesnya, dan juga hal ini akan membuat wisatawan dan turis mudah dalam melakukan wisata, sehingga mobilitasnya perlu dipenting dalam Papua ini. Jika itu terjadi, maka Papua Barat akan menjadi Papua yang sangat maju dari ekspor wisatanya. Lalu ada Provinsi Papua. Pada pertanian Papua, komoditas tanaman yang terkenal yaitu ubi jalar sebesar 318,399 ton, lalu padi 61.993 ton, lalu ubi kayu 34.840 ton, dan juga jagung 6.000 ton. Lalu kalau dari industri, secara umum industri kecil-kecil di Papua itu memiliki peningkatan yang juga sangat besar, di mana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2005 memiliki 3.000 unit usaha, dan pada tahun 2006 memiliki 3.251 unit usaha. Dalam satu tahun saja sudah memiliki sekitar 1.000 lebih dalam pengembangan unit usahanya. Dan usaha-usaha tersebut banyak terdapat di kota Jayapura, di mana 543 unit usaha di Jayapura. Lalu jumlah unit usaha terendah yaitu di Kabupaten Pania, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, dan Waropen yang terdiri 6,89 unit usaha. Lalu sektor pertambangan, di mana sektor pertambangan Provinsi Papua ini memiliki angka pertambangan yang cukup tinggi, di mana pada daerah Gersbek ini merupakan daerah tambang emas terbesar di dunia, tersebut juga dengan sekarang yaitu PT Freeport. Ini juga memiliki tambang ketiga terbesar tembaga di dunia. Bahkan diperkirakan bahwa emas di PT Freeport ini itu sekitar 46 juta ons emas, dan juga tembaga itu sekitar 58.474.392 gram. Dan juga PT Freeport ini berada dalam dan tambang emas ini dicadangkan tembaga dan di tambang Gersbek ini per 31 Desember sekitar 2017 yaitu sekitar 25,1 miliar pounds. Sementara di Amerika Utara dan Amerika Selatan itu memiliki sekitar 335 miliar pounds dan 228,1 miliar pounds. Lalu pada perdagangan Papua merupakan ada suatu pasar bernama Pasar Hamda, di mana pasar tersebut memiliki pusat perdagangan seperti pasar ikan, pasar kesenian, dan pantai pun bisa dilihat dari sana, di mana kita dapat melihat berbagai macam-macam suku, bahkan sekitar 250 suku itu berada di pasar itu. Bahkan pasar ini dikatakan pasar besar di provinsi Papua. Dan juga kalau mau berburu souvenir juga bisa didapat pada Pasar Hamda ini. Dan juga kita dapat melihat berbagai macam hiasan, baju-baju darah dan makanan-makanan khas Papua, dan juga merupakan komoditas
Papua ini merupakan memiliki komoditas kopi Arabica Wamena dan dapat diekspor ke berbagai negara. Seperti pada contoh ini itu ke Amerika yaitu sekitar 18 ton. Berarti kita ada memiliki kopi Arabica Wamena. Lalu yang terakhir itu ada perhubungan. Perhubungan Papua juga digara-gara sebagai perhubungan yang dapat dikembangkan dari sektor laut bahkan daratnya. Bahkan dalam hal ini, pemerintah telah membuat semacam keputusan atau telah membuat bentuk yaitu menghubungkan Papua Barat dengan Provinsi Papua yaitu dengan jalur tol laut ini. Jika ini terjadi maka proses ekonomi di Papua akan jalan sangat baik dan juga mengembangkan pelabuhan-pelabuhan di Jayapura karena Jayapura ini merupakan ibu kotanya sehingga bisa digadang-gadangkan sebagai pelabuhan yang sangat sibuk dan juga ramai, sehingga jika ada pelabuhan maka daerah lain mudah untuk ke Papua. Oke, selanjutnya pada poin yang keempat yaitu menyebutkan, menunjukkan dan menampilkan gambar pada masing-masing provinsi yang telah ditentukan yang terdiri dari sungai, gunung, danau, dan ikon-ikonnya. Oke, pertama kita buka dulu Provinsi Nusa Tenggara, yaitu kita mengklik di sini Sungai NTT. Dan dapat kita lihat beberapa sungai yang ada di sini, dan saya menyebutkan beberapa saja. Di sini ada Sungai Noel Mila, yang merupakan sungai yang terletak di selatannya Nusa Tenggara. Lalu ada Sungai Benanin, yang terletak di tenggaranya Sulawesi Tenggara. Tenggara Timur, dan juga ada Sungai Asesa yang terletak di utara Nusa Tenggara Timur, dan juga ada Sungai Kembaru River yang terletak di tengah-tengah Nusa Tenggara Timur ini. Oke, langsung saja pada yang B yaitu ada Gunung Nusa Tenggara Timur. Dan di sini kita lihat ada berbagai macam gunung yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan di sini saya menyebutkan beberapa saja, yaitu ada di sini ada Gunung Sirung yang terletak di timurnya Nusa Tenggara, dan ini merupakan gambarnya. Lalu ada Gunung Batubara yang terletak di utaranya Nusa Tenggara. Kita lihat ini gambarnya. Lalu ada Gunung Rekota yang terletak di tengah-tengah Nusa Tenggara Timur. Dan ada juga Gunung Egon, bisa kita zoom di sini. Ini merupakan gunung aktif. Dan juga ada Gunung Lewatobi. Oke, selanjutnya kita beralih ke danau di Nusa Tenggara Timur. Oke, di sini ada beberapa danau yang telah disebutkan, dan yang terkenal di sini adalah Danau Kalimutu. Bisa kita zoom, kita lihat di sini. Ini merupakan Danau Kalimutu, telaga warna, 3 warna. Oke, selanjutnya masih ada danau lain, yaitu di sini ada Danau Matasik, ada Danau Nembodot, lalu ada Danau Neova, lalu ada Danau Laut Mati, dan ini merupakan gambar-gambarnya. Oke, selanjutnya pada ikon Nusa Tenggara yaitu ada namanya Tara Mitito Monoku, yaitu arti semuanya pada masyarakat mereka, yang artinya walaupun berbeda-beda kedudukan atau status sosial, tetapi mereka tetap satu hati sebagai manusia. Lalu mereka ada memiliki lambang Nusa Tenggara Timur yang berisi adalah 5 sudut yang memiliki arti pelindung rakyat atau berarti 5 Pancasila. Lalu juga binatang komodo, padi, kapas, dan pohon beringin yang melambangkan sebagai keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada lambang komodo di sini adalah lambang endemik Indonesia yang sebagai salah satu reptil sejarah yang hingga sini masih dilindungi dan masih hidup. Lalu padi dan kapas adalah melambangkan kemakmuran. Oke, selanjutnya kita beralih ke sungai di Maluku Utara. Kita klik sini Sungai Maluku Utara. Dan ini ada beberapa sungai yang ada di Maluku Utara. Tetapi sungai yang terkenal di Maluku Utara ini adalah Sungai Yaro dan Sungai Gorua. Oke, langsung saja pada gunung yang ada di Maluku Utara. Bisa kita klik di sini. Maluku Utara memiliki banyak danau. Antara lain di sini ada Danau Sanega, ada Danau Ngade, ini merupakan gambarnya. Ada Danau Tolire Besar, ini gambarnya. Lalu ada Danau Rano. Lalu ada Danau Telaga Numayegiga. Dan juga di sini bisa menyebutkan gunungnya.
yang terlihat sini gunung pada Provinsi Maluku Utara memiliki berjajar. Antara lain kalau di utara Maluku ada namanya Gunung Sabatai, lalu ada Gunung Dokuno, lalu ada Gunung Mamuya. Yang di tengah ini ada namanya Gunung Bukit Watono, lalu ada Gunung Joiboyo, lalu ada Danau Tinagalu, Danau Kiebesi, dan yang di selatannya itu ada Danau Buku Sebela. Oke, pada ikon Maluku yaitu ambang Maluku Utara memiliki perisai segi 5 yang di dalam terdapat berbagai objek serta tulisan 1999 yang merupakan arti berdiri dari Provinsi Maluku Utara ini. Bintang melambangkan ketuhanan Yang Maha Esa, gunung melambangkan simbol kekayaan hasil hutan yang melimpah, laut adalah lambang persatuan dan kesatuan, padi cengkepala dau palem adalah lambang kemakmuran, sawalaku dan parang sebagai lambang pahlawanan. Moto mereka adalah Mario Ngenu Futuru, berarti bersatu kita teguh. Selanjutnya pada Provinsi Maluku. Di sini bisa kita tulis Sungai Maluku. Dan dapat kita lihat Maluku memiliki beberapa sungai, antara lain di timurnya Maluku terdapat Sungai Masiwang, lalu di selatan Maluku terdapat Sungai Kawa, lalu di barat Sungai Maluku terdapat Sungai Weti, dan di utara Maluku terdapat Sungai Pawela. Oke, langsung saja pindah ke gunung yang ada di Maluku. Di sini dapat kita lihat beberapa gunung yang ada di Maluku. Pertama pada Maluku. Di sini di barat Maluku terdapat Gunung Kapalada, dan ini merupakan gambarnya. Lalu ada Gunung Binala, dan ini gambarnya bisa kita lihat, ini bisa kita zoom. Oke, lalu ada Gunung Api Banda yang terletak di laut, Gunung Teon, dan di paling timurnya ada Gunung Kar. Oke, langsung saja pindah ke Danau Maluku. Maluku memiliki banyak danau, antara lain di selatannya Maluku ada namanya Danau Tihu, lalu di baratnya Maluku ada Danau Turuntun dan Danau Rana, lalu ada Danau Mendani, Danau Tipubala, dan di timurnya ada Danau El. Oke, selanjutnya Semoyan Maluku. Tulisan Swalima yang merupakan moto lambang Provinsi Maluku yang artinya milik bersama atas dasar Suilama, mengukuh persatuan dan kesatuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Lalu logo Silwana ini yang berlatar perisai ini adalah di dalamnya terdapat lukisan sagu dan daun kelapa, mutiara, cengkeh, dan tombak, gunung, dan perahu. Daun sagu menggambarkan kehidupan, daun kelapa menggambarkan hasil bumi mereka yaitu kelapa, lalu mutiara merupakan hasil khas dari daerah Maluku, tombak merupakan gambaran sikap gagah dan berani, gunung dengan 3 bukit melambangkan 3 daerah Maluku, Maluku Utara, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Lalu laut dan perahu melambangkan infrastruktur utama dari kekayaan Maluku. Dari jumlah pucuk kelapa yang 17 melambangkan tanggal 17, sedangkan mutiara sebanyak 8 dan melambangkan 8 Agustus, dan puncak daun sagu melambangkan sebanyak 45 yang melambangkan 1945. Selanjutnya dari Maluku kita beralih ke Papua Barat. Di sini bisa kita tulis sungai di Papua Barat. Dan dapat kita lihat beberapa sungai yang ada di Papua Barat, antara lain di sini ada Sungai Maturi terletak di baratnya Papua Barat, di timurnya Papua Barat. Lalu di tengahnya Papua Barat di baratnya Papua ada namanya Sungai Kelop River. Lalu di utaranya ada Sungai Warasai dan Sungai Amalu. Oke, langsung saja pada gunung di Papua Barat. Di sini Papua Barat memiliki 3 gunung, antara lain itu ada Gunung Nevak, lalu ada Pegunungan Arfak, dan Gunung Mebo. Oke, langsung saja pada danau di Papua Barat. Papua Barat memiliki banyak danau di sini, antara lain ada Danau Anggi Giji, dan
Danau Anggigiti. Lalu di tengah-tengahnya ada namanya Danau Sire. Lalu di baratnya ada Danau Kaliremu. Lalu di bagian selatannya ada Danau Nusa di sini dan Saga. Dan berbagai macam danau yang ada di sana. Di sini Papua Barat memiliki ikon atau lambang, yaitu lambang Papua Barat memiliki ciri-ciri antara lain yaitu tulisan Papua Barat menjelaskan nama provinsi. Lalu bintang berwarna putih itu bermakna ketuhanan Yang Maha Esa. Pohon dan ikan bermakna sebagai provinsi Papua Barat memiliki sumber daya alam hutan dan sumber daya laut. Lalu menara kilang dengan semburan api berwarna merah, mana provinsi Papua Barat memiliki banyak kekayaan bahan tambang yang melimpah. Lalu leher dan kepala burung atau kasuari menghadap ke kanan. Dalam bidang lingkaran hijau bermakna bahwa provinsi Papua Barat ini secara geografis terletak di wilayah leher dan kepala burung Papua. Lalu bidang hijau terdapat tiga bidang. Biru bermakna sebagai kesatuan dan tekad berjuang. Memiliki tiga unsur antara lain pemerintah, rakyat, atau adat dan agama yang untuk mewujudkan keberadaan provinsi Papua Barat. Lalu perisai dengan warna biru yang bersudut 5 bermakna sebagai provinsi Papua Barat berdasarkan Pancasila yang mampu melindungi seluruh rakyat. Oke, selanjutnya kita beralih ke provinsi Papua. Kita bisa tulis di sini sungai di Papua. Papua memiliki banyak sungai. Antara lain di dekat Merauke ini ada namanya Sungai Maro dan Sungai Bian. Lalu ada Sungai Werarai. Lalu ada Sungai Waruta River. Dan di tengah di sini ada Sungai Van Delen. Oke, langsung saja kita beralih ke gunung yang ada di Papua. Papua memiliki dataran gunung yang sepanjang Gunung Jaya ini atau pegunungan. Di sini ada puncak namanya Gunung Puncak Mandala dan ini merupakan gambarnya. Lalu ada Gunung Ausa Trikora dan yang terakhir di sini ada Gunung Puncak Jaya yang sangat terkenal yang memiliki ketinggian sekitar 4.876 mdpl dan yang di selatannya dan di baratnya ada Gunung Baro. Oke, selanjutnya kita beralih ke danau yang ada di Papua. Papua memiliki banyak danau di sini. Antara lain ada Danau Ahelborg. Lalu ada Danau Haibeba. Bisa kita lihat ini gambarnya. Lalu ada Danau Rombesai. Lalu ada Danau Tigi, bisa kita lihat di sini. Ini merupakan danau Tiginya. Dan ada di sini Danau Tage atau Danau Panitai. Oke, selanjutnya ini merupakan ikon atau simbol dari Papua, yaitu lambang Papua berbentuk perisai berpaju 5, menggambarkan kesigapan dan ketahanan 5 paju menunjukkan keseluruhan unsur Pancasila. Dalam perisai berpaju 5 terdapat gambar 3 buah tugu yang terdiri dari atas tumpukan batu bersusun 6 dan 9, menggambarkan perjuangan Trikora dan kemenangan Papera pada tahun 1969. Padi dan kapas masing-masing berjumlah 7, butir dan 8 kapas dengan terikat-ikat pita berkutut 4 dan berjulai 5 secara keseluruhan melukiskan proklamasi yaitu 17 Agustus 1945. Pada hari kemerdekaan Republik Indonesia memiliki 3 buah gunung yang berjajar sama tinggi berpuncak salju menggambarkan ciri khas Provinsi Papua. Oke, selanjutnya pada poin yang terakhir atau poin kelima, yaitu menjelaskan kegiatan budaya dan pariwisata beserta gambarnya yang telah ditentukan pada provinsi-provinsi sebelumnya yang terletak pada poin yang kedua. Oke, langsung saja pada yang pertama itu Nusa Tenggara Timur. Dari kegiatan budaya, Nusa Tenggara Timur memiliki festival bernama Raba. Festival ini dilakukan oleh Kabupaten Ngada dan kabupaten tersebut memiliki nama masyarakat yaitu masyarakat Langa.
mereka telah menetapkan bahwa setiap tanggal 15 Januari mereka melakukan kegiatan festival ini, di mana festival ini yaitu menghargai warisan leluhur mereka dengan memakan ubi, sehingga membuat banyak masyarakat yang menanam ubi di sekitar rumah mereka, dan saat tanggal 15 Januari ini mereka lalu mengambil dan memakan bersama-sama. Oke, lalu kalau dari segi kegiatan pariwisata Nusa Tenggara Timur ini merupakan wisata bahari yang sangat terkenal. Salah satunya itu Labuan Bajo, Pulau Komodo, dan Pantai Pink. Labuan Bajo ini merupakan wisata yang terletak di Kecamatan Komodo, di mana Labuan Bajo ini sudah sangat terkenal di mancanegara, bahkan sebagai dinasti wisata dunia, bahkan Indonesia. Karena di setiap tempat yang memiliki objek-objek yang sangat memanjakan mata. Bahkan dari laut, bukit, padang rumput yang memiliki keindahan yang sangat estetis. Bahkan pada saat yang normal saja, pada tahun 2021 ini terdapat 1,6 juta orang yang telah berkunjung ke sana, sehingga membuat potensi kegiatan pariwisata Labuan Bajo ini sangat membaik. Lalu juga ada yang disebut juga Pulau Komodo. Komodo merupakan salah satu objek wisata yang merupakan hewan endemik asli Indonesia yang telah ditetapkan oleh UNESCO, lalu mengakui Pulau Komodo ini sebagai warisan dunia dan salah satu 7 keajaiban dunia. Pulau Komodo ini juga terhubung dengan Labuan Bajo, sehingga tercatat kunjungan wisata ini sekitar 176.830 orang, dengan 60% itu wisatawan mancanegara dan 40% dari Indonesia. Dan juga di Pulau Komodo ini mempunyai pantai pink atau disebut dengan Pink Beach, di mana pantai ini berwarna merah muda. Dan tercatat bahwa sampai tanggal 18 Januari 2018, Pulau Komodo ini mendapatkan hasil pendapatan sekitar 29,1 miliar. Oke, selanjutnya pada yang nomor provinsi yang kedua itu pada Maluku Utara. Dari kegiatan budaya Maluku Utara ada namanya Festival Tidore. Festival ini merupakan festival yang sekaligus merayakan hari jadinya Kota Tidore yang dilakukan pada setahun sekali, sehingga menghasilkan suatu kegiatan budaya pada wilayah tersebut, di mana mereka mengembangkan dengan melestarikan warisan-warisan sejarah mereka dengan Kesultanan Tidore yang mempromosikan Tidore ini sebagai seni, alam, budaya, dan sehingga menarik tarik wisatawan dari hasil budayanya. Dan juga mereka memiliki agenda-agenda antara lain itu keliling pulau dengan formasi perang, lalu juga melakukan perjalanan pagi atau keliling-keliling pulau di darat dan dengan formasi perang, sehingga mereka menjelaskan bahwa bagaimana pada masa Kesultanan Tidore ini dilakukan, sehingga menghasilkan satu budaya bagi masyarakat Maluku Utara. Lalu juga ada pariwisata, di mana ada salah satu pariwisata di Maluku yaitu disebutkan dengan nama Pantai Sulamada, merupakan wisata bahari dengan memiliki keunikan atau keanekaragaman hayati di sana. Bahkan juga pantai ini dijuluki sebagai pantai kaca karena memiliki air sangat jernih seperti kaca, dan kalau kita melihat perahu tuh kita dapat melihat bawahnya seperti pantulan gitu. Walaupun pasir tidak berputih, tapi pantai ini memiliki banyak spesies biota laut yang sangat indah, dan kalau kita memancing saja itu kita dapat melihat ikan-ikan berkeliaran di sana. Bahkan pada saat pandemi ini pendapatan sangat membaik pada pantai ini, walaupun memiliki aspek sangat kurang ke sana, tetapi semenjak pandemi ini dari awalnya 100.000 sekarang sudah mencapai 500.000 dari pendapatan masyarakat di sana, bahkan pendapatan daerah ini. Lalu yang ketiga ada Provinsi Maluku. Salah satunya kebudayaan Maluku. Pada Provinsi Maluku ini memiliki kebudayaan yang sangat berkaitan dengan adat istiadat dan kepercayaan. Pada umumnya penduduk Maluku ini beragama Islam dan Kristen, sehingga memiliki keterpaduan antara Islam dan Kristen di sana. Salah satunya yang pertama ada kebudayaan Baliu, merupakan pembersihan rumah adat yang dilakukan setiap satu tahun sekali, yang sebagai penghormatan mereka. Mereka harus melakukan pakaian adat hitam dan sapu tangan merah yang letak di bahu. Jika mereka tidak melakukan ini secara ramai-ramai, maka mereka akan berpotensi gagal panen pada satu daerah atau pada satu orang yang tidak melakukannya. Lalu ada Kalawedo. Kalawedo ini merupakan sebagai komunitas-komunitas seperti perkumpulan, maksudnya gitu, memiliki nilai-nilai sosial keseharian dan juga dapat religiusnya yang mendoakan mereka sebagai menjamin keselamatan abadi, kedamaian, dan kebahagiaan. Kebudayaan Kalawedo ini lebih mengutamakan itu persatuan dan kesatuan di Kepulauan Babar maupun di Kepulauan Maluku Barat Daya. Lalu dari nilai Kalawedo ini mengikuti tali persaudaraan yang hidup di tradisi mereka, sehingga hal ini membuat kegiatan budaya pada masyarakat di sana, dan biasanya dilakukan pada 1 tahun sekali juga, bahkan paling lama kalau misalnya ada satu hal 5 tahun sekali. Oke, dari pariwisata Provinsi Maluku. Provinsi Maluku memiliki banyak wisata, terutama pada wisata baharinya. Yang pertama itu ada Pulau Bair. Kalau kita bilang Papua Barat, kita langsung mengingat Raja Ampat. Tapi kalau di Pulau Maluku,
kita dapat Raja Ampatnya sama dengan Pulau Bair ini. Karena Pulau Bair ini menawarkan beberapa gugusan pulau yang terpecah-pecah dengan air laut biru jernih. Dan pemandangannya bisa disaksikan dengan daerah bukit. Bahkan juga di pulau ini kita dapat menyelam berenang. Melihat pesona alam Pulau Bair sama indahnya dengan seperti di Raja Ampat. Lalu ada pariwisata Oyedaretum, itu yang berlokasi sebagai pemandangan alam sebagai wisata yang berkunjung berpadan langit antara biru dan hamparan laut riak laut yang sangat tenang. Sehingga cocok wisatawan yang ingin memanjakan diri atau sejenak tenang dari keramaian kota. Sehingga pariwisata Maluku ini memang sangat terkenal pada wisata baharinya. Lalu yang keempat ada Provinsi Papua Barat. Kebudayaan di Papua Barat disebut dengan namanya tanam sasi. Tanam sasi ini merupakan upacara adat kematian yang berkembang di suku Marin, yang terletak di dataran luas Papua Barat. Mereka menjelaskan bahwa Anim itu adalah laki-laki dan Anim itu merupakan perempuan. Lalu sasi ini merupakan arti jadi sejenis kayu yang menjadi media utama dalam rangkaian upacara adat kematian seseorang di wilayah tersebut. Sehingga kebudayaan ini terus dilakukan terus-menerus ketika orang meninggal, sehingga melahirkan suatu kegiatan budaya pada wilayah setempat. Di mana sasi ini saat orang telah meninggal, jika jarak sudah 1000 hari ditanam, maka sasi itu lalu ditarik atau dicabut. Sehingga dari ini membuat ukiran-ukiran kayu khas Papua itu terkenal bahkan sampai mancanegara. Lalu kalau wisata di Papua Barat, wisata Papua Barat tidak asing lagi di telinga kita, itu yang terkenal itu adalah Raja Ampat. Raja Ampat ini memiliki kekayaan alam yang sangat indah. Bahkan sejarah dan budaya Kepulauan Raja Ampat ini membuat dunia berdecak kagum karena baik dari wisata baharinya maupun daratannya memiliki eksotis yang sangat baik. Bahkan sekitar 75% spesies dunia itu ada di Raja Ampat ini. Bahkan terdapat 540 jenis karang dan 1100 spesies ikan dan juga memiliki laut tercantik di dunia. Bahkan dari kegiatan wisata yang ada di Raja Ampat ini, sepanjang tahun 2009 saja, jumlah kunjungan wisata nasional maupun internasional mencapai 32.000 orang. Sehingga wisata ini sangat baik. Jika kita rupiahkan, mungkin kalau misalnya salah satu orang itu paling murahnya 30.000, kalau dikali 32 mungkin sudah miliaran rupiah. Oke, pada provinsi terakhir itu Provinsi Papua. Kemudian Papua ada namanya tradisi bakar batu, merupakan salah satu tradisi yang penting di Papua, di mana berupa ritual memasak bersama-sama antara warga satu kampung yang bertujuan untuk bersyukur atau bersilaturahmi, mengumpulkan saudara-saudara kerabat menyambut dengan kelahiran atau perkawinan adat atau penobatan kepala suku, atau juga untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Tradisi bakar batu ini umumnya lebih digunakan oleh suku-suku pedalaman atau suku pegunungan, di mana terletak di lembah Pani, Pegunungan Tengah, Pegunungan Bintang, Jayujaya, dan Yukimono, dan lain-lain. Lalu juga bakar batu ini, karena mereka memang memanaskan bakar batu ini, lalu saat telah panas mereka akan memasukkan makanan yang letak di atas, atau disebut juga dengan namanya gipa, kita, gilosoka, dan atau barepan. Sehingga dari hal ini menghasilkan suatu budaya. Lalu pada pariwisata Papua ada namanya Taman Nasional Lawrence. Taman Nasional Lawrence ini memiliki luas sekitar 2,5 juta hektar yang berada di antara dua lempeng benua yang saling bersinggungan. Secara geografis, wilayah ini memiliki tengah-tengah di selat tengah dan selatan Papua. Resmi sebagai Taman Nasional Lawrence oleh Hatters, tempatnya menjadi salah satu dinasti super prioritas. Kemudian disahkan sebagai jadi tanaman warisan ASEAN atau ASEAN Heritage Park of ASEAN, Declaration of Health Park. Tercatat kegiatan pariwisata di Taman Lawrence ini sudah mencapai 2,3 juta pengunjung, sehingga membuat pemasukan yang besar bagi Papua dari wilayah pariwisatanya. Oke, sekian video dari saya dalam memenuhi ujian akhir semester Geografi Regional Indonesia yang berisi menyebutkan nama pulau, laut, selat, tanjung, ibu kota, batas-batas, industri, perdagangan, perhubungan, pertambangan, nama sungai, danau, laut, dan ikon, serta juga sektor budaya dan pariwisata pada masing-masing provinsi yang telah ditentukan pada NIM-NIM yang telah ditentukan pada poin nomor kedua. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.